Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang berbahagia, kita akan belajar dengan mengenal beberapa istilah dalam bahasa kita. Yang pertama kita akan mengenal apa itu Islam. Islam secara bahasa dari kata al-istislam yang artinya adalah al-inqiyad wal istislam, artinya adalah tunduk dan pasrah. Kita bisa melihat makna bahasa Islam di beberapa firman Allah, di antaranya firman Allah ketika Allah bercerita tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam yang menyembelih putranya Ismail. Allah mengatakan, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya." Ketika Ibrahim dan Ismail aslama, dia telah pasrah. Wa tallahu lil jabin, kemudian Ibrahim meletakkan Ismail lil jabin. Beliau meletakkan di pelipisnya untuk siap disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian aku panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi yang kau alami, bahwasanya itu bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kepentingan kita dari ayat ini adalah firman Allah di kalimat falamma aslama, ketika keduanya telah melakukan Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah Islam dari sisi makna bahasa, yaitu pasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada perintah Allah. Kemudian Islam secara istilah, ada satu definisi yang pernah disampaikan oleh Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Salasatul Usul. Beliau mengatakan, al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Beliau mengatakan dalam definisi ini bahwasanya Islam itu ada 3 unsur. Yang pertama, al-istislamu lillah, pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Bentuknya bagaimana? Bit tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Ketika dia beribadah, ketika dia berharap, ketika dia berdoa, semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Ketika Allah perintahkan A, perintahkan B, dia melakukannya. Ketika Allah larang A, larang B, dia meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri, tidak berpihak kepada perbuatan kesyirikan dan pelaku perbuatan kesyirikan. Kenapa yang ketiga ini harus ada? Karena orang tidak bisa disebut sebagai muslim ketika dia masih berpihak kepada lawannya Islam, yaitu perbuatan kekufuran. Karena itulah ketika orang ini menyatakan dirinya sebagai muslim, maka konsekuensinya adalah dia tidak boleh berpihak kepada kekufuran, perbuatan yang bertentangan dengan Islam, termasuk diantaranya perbuatan kesyirikan. Kemudian Islam dari pengertian yang tadi kita sampaikan, kata para ulama di situ ada 2. Yang pertama, Islam dalam arti umum. Islam dalam arti umum, pengertiannya adalah semua ajaran para nabi. Semua ajaran para nabi. Karena semua nabi beragama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama untuk mereka hanyalah agama Islam. Dan bentuk semua ajaran nabi dalam arti Islam dengan makna umum adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dan mengikuti syariat yang berlaku di zaman para nabi ketika mereka sedang diutus. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin dalam kitabnya Syarah Ushulus Tsalatsa. Beliau mengatakan, al-Islamu bil ma'nal 'am, Islam dalam arti umum, pengertiannya adalah at-ta'abbudu lillah bima syara'a mundu an arsalallahu rusula ila an taqumas sa'ah. Islam dalam makna umum adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan sejak Allah mengutus para rasul sampai adanya kiamat. Sehingga Nabi Adam seorang muslim, putra-putra Adam yang mengikuti Adam seorang muslim, Nabi Nuh seorang muslim, para pengikutnya Nabi Nuh yang muslim beragama Islam. Nabi-nabi setelahnya juga muslim. Ibrahim muslim, Ismail muslim, Ishak muslim, Nabi Musa alaihissalam seorang muslim, Nabi Isa seorang muslim, Bani Israel yang mengikuti beliau seorang muslim.
Karena Islam dalam arti umum adalah beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dan mengikuti ajaran Nabi yang sedang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Termasuk kita sebagai muslim, kita mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi yang terakhir diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Islam dalam makna umum bisa kita lihat dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim serta Yakub berwasiat kepada putra-putranya, mewasiatkan kepada putranya terkait ajaran yang mereka terima. Apa wasiat mereka? Ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ini pesannya Ibrahim alaihissalam dan Yakub alaihissalam. Artinya mereka berdua beragama Islam dan mereka berpesan kepada anak-anaknya jangan sampai mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Kemudian selanjutnya, Islam dalam makna khusus pengertiannya adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena beliau adalah nabi yang terakhir, maka syariat beliau menghapus semua syariat sebelumnya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, wal islamu bil ma'nal khas ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam dalam arti khusus setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annama bu'itsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyanis sabiqah fasara man atba'ahu musliman wa man khalafahu laisa bimuslimin. Karena apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua agama-agama sebelumnya, sehingga orang yang mengikuti beliau dialah orang muslim, dan orang yang tidak mengikuti beliau laisa bimuslimin, maka dia bukan orang Islam. Meskipun bisa jadi dia mengikuti Taurat, meskipun bisa jadi dia mengikuti Injil, meskipun bisa jadi dia mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, tapi ketika dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi yang terakhir, yang menghapus semua ajaran Nabi sebelumnya, maka dia bukan termasuk orang muslim. Di antara dalil bahasanya Islam dalam arti khusus adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa kita jumpai pada firman Allah di surat Al-A'raf. Allah mengatakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun." Walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan mereka beriman kepada ayat-ayatku. Kemudian Allah lanjutkan penjelasannya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi al-ummi, yang dia ummi, tidak bisa membaca. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka jumpai namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, 'indahum, yang mereka miliki. Dan itulah yang dimaksud muslim setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sang rasul terakhir, seorang nabi terakhir, Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Rasulullah SAW,
demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, demi Allah, jika ada seorang pun di antara umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang dia mendengar informasi tentang diutusnya diriku, summa lam yu'min, summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, sampai dia mati dia belum beriman terhadap ajaran yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, maka dia akan kekal di neraka. Meskipun bisa jadi dia mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW mengakhiri ajaran semua para nabi dan menghapus semua ajaran para nabi. Dan itulah yang dimaksud Islam dalam makna khusus, yaitu mengikuti nabi yang terakhir, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kaum muslimin yang berbahagia, siapapun di antara ahli kitab, Nasrani maupun Yahudi, mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab mereka. Dan mereka menyadari itu. Sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka kenal anaknya. Bahkan mereka lebih yakin tentang keberadaan Muhammad SAW dibandingkan anaknya. Namun mereka tidak mau mengimani Rasulullah SAW hasadan min indi anfusihim, karena mereka iri, hasad terhadap diri mereka. Ada ajaran yang dia menghapus ajaran yang mereka miliki, sehingga mereka iri dan tidak mau mengikuti ajaran Islam. Bukan karena mereka tidak mengakui keberadaan Nabi SAW secara batin, namun karena kesombongan mereka lah, kemudian mereka tidak mau mengimani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.